Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mensubscribe di akun YouTube saya. Anak-anak, pada hari ini Bu Ida akan menjelaskan sistem perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan ada dua, yang pertama adalah tumbuhan Angiospermae, yang nomor dua adalah tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup, yaitu bakal biji berada dalam bakal buah. Ini adalah bakal biji, yang ini adalah bakal buah. Bakal biji ada di dalam bakal buah, yang kelak ini akan menjadi buah. Tumbuhan Angiospermae ada dua, yang pertama adalah dikotil, yaitu tumbuhan berkeping dua, dan monokotil, yaitu tumbuhan berkeping satu. Monokotil terdiri dari 5. Yang pertama adalah suku rumput-rumputan atau gramine, contohnya adalah padi, jagung, gandum, tebu, alang-alang, serai, dan bambu. Yang nomor 2 adalah suku palem atau palmae, contohnya adalah kelapa, enau atau kolang-kaling, dan sagu. Nomor 3 adalah suku pisang-pisangan atau musaceae, contohnya adalah pisang. Nomor 4 suku anggrek-angrekan atau orchidaceae, contohnya adalah bunga anggrek dan vanili. Nomor 5 suku empon-emponan atau zingiberaceae, contohnya adalah jahe dan kunyit. Perkembangbiakan Angiospermae ada dua, yaitu vegetatif dan generatif. Kali ini Bu Ida hanya akan membahas yang vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif Angiospermae. Perkembangbiakan vegetatif menggunakan organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun tumbuhan sebagai alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan vegetatif Angiospermae ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami terdiri dari rizoma atau rimpang atau akar tinggal, stolon atau geragi, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan kuncup adventif atau tunas adventif. Yang nomor 2 adalah vegetatif buatan, yaitu cangkok, merunduk, stek, mengenten atau sambung pucuk, dan okulasi atau menempel. Rizoma atau rimpang atau akar tinggal, contohnya adalah ini adalah jahe, yang ini adalah kunyit. Stolon atau gerage, ini adalah stroberi, ini adalah pegagan atau daun kaki kuda atau antanan. Ini adalah rumput tegi. Selanjutnya umbi lapis, contohnya adalah bawang merah, yang ini adalah bawang bombay. Yang ini adalah bunga bagong, dan ini adalah bunga lili. Selanjutnya adalah umbi batang, contohnya adalah kentang, dan ini adalah ubi jalar. Selanjutnya adalah umbi akar, contohnya adalah wortel, lop. Selanjutnya adalah adventif atau tunas adventif, contohnya adalah cocor bebek. Ini adalah cocor bebek yang sudah tumbuh tunas adventif. Selanjutnya adalah perkembangbiakan Angiospermae. Kita kembali, ada dua yang akan saya bahas di sini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah cangkok. Ini adalah cara mencangkok. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir atau kambiumnya. Kemudian tutup dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Habis itu diikat kedua ujungnya. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Selanjutnya adalah merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur. Misalnya adalah bunga alamanda. Ini adalah bunga alamanda. Ini adalah proses merunduk. Yang pertama ini adalah proses merunduk belum dilakukan. Yang ini proses merunduk sesudah dilakukan. Yang ini adalah hasil dari proses merunduk. Ini adalah gambar bunga alamanda. Contoh yang lain tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan cara merunduk adalah melati. Selanjutnya adalah stek.
Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Yang pertama adalah stek batang. Ini adalah gambar stek batang pada tanaman singkong. Bagian bawah tanaman harus dipotong miring agar pertumbuhan akar bisa lebih luas. Sisi atas tanaman stek juga harus dipotong miring untuk menghindari berkumpulnya air hujan di sisi atas. Ini adalah contoh stek batang tebu. Ini adalah gambar daripada stek batang ubi kayu atau ketela pohon atau singkong. Ini adalah stek daun dari tumbuhan cocor bebek. Nah, ini stek daun pada daun sansevieria atau lidah mertua. Ini stek daun pada tumbuhan jeruk sebelum ditanam ke polybag. Setelah daun jeruk lemon berusia 3 hari sudah keluar akarnya. Selanjutnya adalah stek akar pada tumbuhan sukun atau Artocarpus artilis. Nah, bagian akar yang dipakai adalah bagian akar yang tumbuh ke samping, bukan bagian akar yang tumbuh ke bawah. Tapi stek akar ini jarang dilakukan karena tumbuhan sukun selain bisa untuk stek akar juga bisa dilakukan dengan stek batang. Karena kalau diambil akarnya dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan. Selanjutnya adalah sambung pucuk atau mengenten. Ini adalah caranya. Hasilnya adalah ini sambung pucuk tumbuhan mangga. Selanjutnya adalah menempel atau okulasi. Ini adalah cara menempel, pengambilan mata tunas, kemudian pengirisan kulit batang, penempelan mata tunas, kemudian pengikatan tempelan pada tunas. Baik sambung pucuk maupun okulasi dilakukan pada tanaman yang jenisnya sama tetapi berbeda sifatnya, sehingga pada satu pohon dapat menghasilkan 2 atau lebih buah atau bunga dengan sifat yang berbeda. Contohnya dalam satu pohon misalkan di situ ada buah mana lagi atau kemudian ada lagi buah mangga gadung. Atau dalam satu bunga ini adalah bunga bougainville, ada yang berwarna putih, ungu, kuning. Ini juga dalam satu pohon ada macam-macam bunga. Ini adalah contoh bunga hasil sambung pucuk atau mengenten dan menempel atau okulasi. Ini juga contoh bunga hasil mengenten dan okulasi. Ini adalah bunga kamboja. Dalam satu bunga ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna putih. Ini adalah hasil sambung pucuk atau mengenten dan menempel atau okulasi pada bunga mawar. Dalam satu bunga ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna putih. Sampai di sini penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.